Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa juga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka harus kenalan. Maka dari itu, perkenalkan, saya Rahmadaniati dengan NPM 0211222306 dari Universitas Pakuan. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menemani kalian dengan penyampaian materi mengenai Customer Relationship Management. Persaingan bisnis saat ini sangatlah ketat. Tidak hanya kualitas produk saja yang harus ditingkatkan, melainkan kualitas layanan juga perlu diperhatikan. Karena hubungan antara perusahaan dengan pelanggan ini merupakan hal yang wajib dipelihara demi memaksimalkan loyalitas pelanggan. Akan tetapi, untuk membangun hubungan yang benar-benar dekat dengan pelanggan itu tidaklah mudah, apalagi jika jumlah pelanggannya itu sangat banyak sehingga tidak memungkinkan perusahaan untuk memahami satu persatu pelanggannya dengan baik dan lengkap. Maka dari itu, perlu ada sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan tersebut. Sistem inilah yang disebut dengan CRM atau Customer Relationship Management. Presentasi ini dirancang untuk membantu para audiens mendapatkan pemahaman mengenai CRM. Mulai dari menjelaskan pentingnya CRM untuk bisnis perusahaan, mengidentifikasi penerapan CRM di perusahaan, meningkatkan value yang diperoleh dari pelanggan, serta menjelaskan apa itu loyalitas pelanggan dan hubungannya dengan CRM. CRM merupakan strategi bisnis yang dipakai untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan, termasuk juga kepada calon pelanggan dengan tawaran menarik agar tertarik membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Hal ini dilakukan agar bisa mempertahankan memakai produk dari perusahaan tersebut. Tujuan dari CRM itu sendiri ialah untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga diharapkan pendapatannya bisa melesat. Lalu, konsistensi baik dari pelanggan maupun perusahaan dalam menyampaikan informasi. Ketika mendapatkan informasi pelanggan, perusahaan bisa menggunakannya untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan saat itu. Lalu, informasi yang ditangkap menjadi sarana paling baik untuk meningkatkan penjualan, baik untuk upselling maupun cross-selling. Bagaimana CRM berguna bagi perusahaan? Pada perusahaan B2B, dari mengelola informasi kontak hingga terus mengikuti perkembangan transaksi, pembayaran, dan laporan bisnis, perusahaan B2B dapat melakukan yang terbaik dengan menerapkan CRM penjualan. Pada perusahaan B2C, CRM multisaluran dengan fitur seperti manajemen prospek, mengirimkan survei instan, otomatisasi pemasaran, dan sebagainya dapat membantu B2C menjangkau pelanggan mereka dengan lebih mudah. UKM dengan menjadi penyamarata teknologi yang hebat, sistem CRM bisnis kecil menyediakan lapangan bisnis dan kemampuan bagi UKM untuk bersaing dengan pemain yang lebih besar di industri mereka. Pada enterprise, sistem CRM perusahaan dapat mengurangi waktu yang dihabiskan karyawan untuk tugas sepele sehingga karyawan memiliki lebih banyak waktu untuk berkonsentrasi pada pelanggan serta menyatukan operasinya di lebih dari satu lokasi geografis. Tahapan dalam CRM. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru. Tujuan dari tahapan ini adalah mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Karena itu, pelaku bisnis harus memberikan layanan yang terbaik dan memberi solusi dalam pemenuhan kebutuhan setelah mendapat kepercayaan pelanggan tersebut. Setelah itu, menambah nilai pelanggan. Cara yang bisa dilakukan dengan menerapkan strategi upselling atau cross-selling. Lalu, mempertahankan pelanggan. Mempertahankan kesetiaan pelanggan terhadap produk suatu perusahaan, hal ini sulit untuk dipastikan karena adanya persaingan di luar. Namun, pemberian pelayanan terbaik dinilai sebagai cara yang ampuh untuk mengatasi hal ini. Fitur utama sistem CRM. Yang pertama ada manajemen prospek.
CRM menawarkan semua hal yang perlu diketahui tentang prospek perusahaan untuk mengubahnya menjadi pelanggan yang bersedia membayar dengan senang hati. Dengan pemberian skor dan penetapan prospek otomatis, perusahaan dapat menetapkan prospek berdasarkan berbagai parameter dan mengetahui prospek mana yang memiliki peluang tertinggi untuk menuruni saluran penjualan. Yang kedua, manajemen kontak. Fitur manajemen kontak di CRM membantu perusahaan menyusun kontak bisnis perusahaan di satu tempat. Perusahaan akan mengetahui kapan dan mengapa perusahaan menghubungi pelanggan terakhir kali, waktu terbaik untuk menghubungi mereka, penyebutan dalam interaksi di media sosial, dan analitik untuk menghubungi pelanggan melalui email dan bentuk komunikasi lainnya. Yang ketiga, manajemen transaksi. Nah, fitur manajemen transaksi dalam CRM ini memberi perusahaan gambaran yang lengkap tentang transaksi perusahaan saat ini dan masa mendatang, dan memberitahu perusahaan apa yang salah dengan kegagalan perusahaan di masa lalu. 4. Manajemen email. Manajemen email ini adalah fungsi inti bagi setiap bisnis dan solusi CRM online, memungkinkan perusahaan memegang kendali penuh atasnya. Lalu ada otomatisasi penjualan. Ini akan membantu perusahaan mengganti tugas sepele saat ini dengan alur kerja dan makro yang cerdas. Prospek juga akan lebih mudah mengalir melalui saluran perusahaan dengan penetapan prospek secara otomatis ke agen penjualan yang tepat. 6. Pelaporan dan analitik. Sistem CRM menawarkan kecerdasan yang diperlukan untuk memproses data dari berbagai sumber dan menghasilkan wawasan yang berharga. Lalu dari bagian biasa hingga wawasan analitik tingkat lanjut, ini bisa diproses. 7. Ada otomatisasi pemasaran. Dengan CRM pemasaran yang memiliki fitur manajemen kampanye dan otomatisasi pemasaran, perusahaan dapat menghasilkan prospek baru, menjalankan kampanye pemasaran email bertarget, membandingkan belanja iklan dengan pendapatan penjualan, dan akhirnya mendapatkan ROI maksimum untuk pengeluaran pemasaran perusahaan. Yang kedelapan ada kustomisasi. Perusahaan dapat menyesuaikan CRM perusahaan dengan fungsi, tombol, modul, bidang, dan tata letak kostum, atau bahkan merancang CRM sepenuhnya dari awal dengan penawaran yang unik untuk vertikal bisnis perusahaan. CRM ini dapat meningkatkan customer value dengan personalisasi produk dan layanan, meningkatkan pengalaman pelanggan, inovasi layanan dan produk, komunikasi yang efektif, program loyalty dan reward, serta hubungan pelanggan yang kuat. Manfaat dari menggunakan sistem CRM ini adalah proses penjualan yang mudah, interaksi dengan pelanggan, budaya bisnis berbasis data, lebih banyak waktu untuk menjual, strategi operasional yang jelas, biaya yang lebih hemat, komunikasi kontekstual, tenaga kerja mobile, meningkatkan profit perusahaan, mendapatkan loyalitas pelanggan. Semua informasi berada di satu tempat dan kolaborasi tim yang mudah. Akhirnya kita telah sampai di penghujung materi. Jadi presentasi ini diharapkan bisa membantu audiens agar dapat menjelaskan CRM serta dengan penerapannya. Dengan penerapan CRM di perusahaan, maka perusahaan akan mampu memastikan kepuasan pelanggan, menjalin hubungan baik dengan mereka, dan loyalitas pelanggan akan muncul dengan sendirinya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian yang kurang jelas dan bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.